pada kita kekayaan, kemudian kita yang dikasih pelit, tidak mau berbagi dengan orang yang lainnya. Itu Allah sudah murka ngelihatnya. Kemudian yang kedua, kenapa Allah benci dengan orang yang pelit? Karena kalau panjenengan niki Bapak Ibu hidup di dunia ini, tidak semua apa yang di tangan kita ini adalah murni milik kita. Ada terkadang yang di tangan kita itu ternyata titipan Allah yang Allah jadikan kita perantara untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dengan apa? Sedekah, dengan zakat. Panjenengan yang kerja diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan dagang, tiap tahun sekali panjenengan wajib mengeluarkan zakat mal jika sesuai dengan syarat-syaratnya, memenuhi syarat-syaratnya. Nah, di saat panjenengan mengeluarkan zakat, duitnya siapa yang panjenengan keluarkan? Ya duit jenengan. Tapi duit itu bukan hak panjenengan. Duit itu adalah milik kaum fuqara, milik orang-orang miskin, milik daripada 8 golongan yang wajib atau yang berhak menerima zakat. Panjenengan hanya menjadi perantara. Ada kalanya perantara itu kita salurkan dengan cara yang wajib yaitu zakat, ada kalanya kita salurkan dengan cara yang sunnah yaitu sedekah. Termasuk yang wajib menafkahi anak istri, yang kerja jenengan, yang menikmati daripada hasil kerja panjenengan diantaranya adalah anak istri panjenengan. Itu memang kewajiban panjenengan. Berarti rizkinya anak istri kaulah panjenengan Allah titipkan melalui kita. Titipkan melalui kita. Nah, sehingga makanya Allah benci dengan orang yang pelit. Kenapa? Allah titip tapi tidak dilaksanakan titipannya. Nah, coba kalau jenengan, Beb ini saya titip Beb buat napa niku bagi-bagi ke fuqara dan masakin. Kok saya kantongi sendiri? Pegel mboten jenengan? Marah mboten? Marah, ndak amanat. Bahasa ini ndak amanat. Nah ini kita ini kalau pelit berarti kita ndak amanat. Lu dititipi sama Allah ini loh, harta untukmu, ini uang untukmu, sebagiannya sedekahkan kepada fuqara dan masakin. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan derajat ibadah yang sempurna, kebaikan yang sempurna kecuali kita sudah berani untuk menyedekahkan apa yang kita cintai. Allah katakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah pakai kata lan yang artinya tidak akan pernah kalian mendapatkan maqam al-birra yang artinya kebaikan yang sempurna. Ya, kita berbuat baik kita dapat pahala, tapi tidak sempurna pahalanya. Selama apa? Selama kita tidak mau menginfakkan harta kita atau menginfakkan apa yang paling kita cintai dari semua yang kita miliki. Yang paling dicintai apa? Mayoritas oleh manusia, uang, harta. Nah, kalau kita belum bisa menginfakkan apa yang kita cintai, maka kita belum mendapatkan pahala kebaikan yang sempurna. Ini Allah katakan dalam Al-Quranul Karim. Nah, sehingga hindari penyakit pelit, Bapak Ibu. Hindari penyakit pelit. Ingat, kalau ada bisikan hawa nafsu dan bisikan setan yang mengajak kita untuk menunda-nunda sedekah, menunda-nunda zakat, menunda-nunda infak, bisikan di dalam hati kita juga lawan. Saya tidak akan pernah jatuh miskin dengan sedekah. Ini janjinya Allah dan janjinya Nabi. Tidak pernah. Sampai detik ini kita dengar kabar orang bangkrut, ditanya, Pak jenengan kenapa kok bisa bangkrut? Kakian sedekah kula niki. Tidak ada. Kenapa? Tidak ada. Ditanya kenapa jenengan kok bangkrut? Kakian infak. Kebanyakan ngasih duit ke masjid. Tidak ada itu ceritanya. Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Pasti Allah akan ganti. Bahkan saking pentingnya sedekah ini sampai Allah katakan di dalam Al-Qur'an, nanti ada manusia-manusia itu yang pelit-pelit itu, ya. Ketika mati, mereka akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan aku tempo waktu lagi untuk aku hidup lagi di dunia. Fa asaddaqa wa akum minas salihin." Aku akan bersedekah. Sungguh-sungguh aku akan bersedekah ya Allah. Kenapa dia sampai mengatakan, "Ya Allah, ngasih aku tempo lagi untuk hidup di dunia, aku akan sedekah." Karena saking mulianya orang yang bersedekah.
Di saat kaulah panjenengan tanpa disadari kita membuat Allah murka dengan sedekah, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan murkanya kepada kita. Allah hapus murkanya kepada kita. Dalilnya Nabi Muhammad mengatakan as-shadaqatu tudfi ghadabar rabb. Ada riwayat mengatakan shadaqatu sir tudfi ghadabar rabb. Sedekah diam-diam, sedekah tanpa ada siapapun yang mengetahuinya kecuali hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan murkanya Allah sirna. Yang tadinya Allah murka, Allah menjadi ridha kepada kita. Nah, kemudian kita teruskan sedikit ya sebagai pegangan agar kita semangat untuk mengamalkan daripada dawuhnya Imam Ali karamallahu wajhah. Yang kedua, dunia dan agama ini akan kokoh tegak berdiri jika ulama mau mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu mau mengamalkan ilmunya. Jadi kalau sudah Imam Ali mengatakan madamal ulama ini bermacam-macam. Ada ulama yang mereka banyak ilmu, dan ada juga orang yang dimasuk kategori orang yang berilmu. Siapa? Ya di antaranya kaulah panjenengan ini. Jika kita tahu, Bapak Ibu, zakat itu wajib untuk kita kerjakan, kok kita tidak mengerjakannya, maka dunia dan agama ini akan hancur lama-lama. Nah, sekarang, dan ini nyata. Kalau di Tulung Agung saja, ini dalam lingkup kabupaten aja, semua orang-orang yang kaya dan memang wajib untuk mengeluarkan zakat, kok mereka semuanya mengeluarkan zakat, tidak ada orang kelaparan di Tulung Agung. Itu sudah metode yang Nabi ajarkan, yang Allah ajarkan kepada kita hambanya. Ini kenapa ada zakat? Supaya seimbang. Kehidupan manusia ini menjadi seimbang. Yang kaya bisa menikmati nikmat kekayaannya dari Allah, yang miskin mendapatkan daripada cipratan nikmat yang Allah berikan kepada orang kaya, seimbang jadinya. Nah, kenapa masih banyak pengemis? Kenapa masih banyak orang yang kelaparan? Karena masih banyak orang yang sampai bunuh diri karena urusan kebutuhan rumah tangganya kesulitan untuk mereka cukupi, karena yang kaya tidak mau mengeluarkan zakat. Kalau yang kaya semuanya mengeluarkan zakat, Tulung Agung tidak akan ada pengemis. Seandainya pun ada, mereka bukan karena kepepet butuh uang, tapi memang rakus dengan uang. Dan ini nyata dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau melihat ada orang yang dalam kondisi lemah, miskin, itu Nabi langsung segera untuk menolong, mengajak para sahabat. Sampai pernah, Bapak Ibu, ada Nabi lagi majlisan seperti ini, datang kalangan sahabat Arabi, sahabat-sahabat yang tinggalnya di pedalaman-pedalaman. Jadi kalau yang tinggalnya di daerah kalau di sini ibaratnya bukan di atas gunungnya, di daratan yang di dataran rendah, itu kalau orang Arab itu bahasa Arabnya Arabi. Ini orang Arab. Kalau Arabi itu orang Arab tapi yang tinggal di pegunungan-pegunungan. Tinggalnya di gunung-gunung batu, di gua-gua. Sampai sekarang masih ada itu Arabi itu. Orang-orang Arab yang rumahnya ya cuman batu-batu yang disusun gitu di pegunungan, batu-batu yang ada di Arab Saudi. Nah, dulu datang sekelompok orang-orang Arabi. Nabi lagi majlisan nih dengan sahabat. Begitu melihat mereka, sahabat-sahabat Arab ini datang, langsung Nabi berhenti ceramah. Kenapa? Karena Nabi melihat mereka, orang-orang yang datang ini menggunakan penutup auratnya hanya dari kulit binatang. Dalam arti mereka itu fuqara, orang-orang fakir miskin, tidak punya baju mereka itu. Auratnya ini ditutup dengan kulit binatang. Yang akhirnya Nabi berhenti dari ceramahnya dan Nabi katakan kepada para sahabat, ayo wahai para sahabat yang diberikan oleh Allah nikmat rezeki lebih, ayo kumpulkan. Yang punya pakaian lebih, ayo kumpulkan pakaiannya. Yang punya uang lebih, ayo kumpulkan uangnya. Itu majelis bubar, Bapak Ibu. Semua sahabat pulang ke rumahnya masing-masing, bawa apa yang mereka miliki di rumah untuk diberikan kepada sahabat-sahabat Arabi tadi yang mereka sangat fakir sekali. Sampai dikatakan oleh para sahabat termasuk Sayyidina Abu Hurairah itu mengatakan, begitu Nabi suarakan seperti itu dan mereka pulang mengambil apa yang mereka miliki di rumah, mereka kembali ke hadapan Nabi, ada yang bawa gandum, bawa makanan, kurma, pakaian,
Sampai kata sahabat Abu Hurairah ini, yang namanya pakaian dan makan tuh menumpuk, membukit saking banyaknya. Ada yang bawa uang, saking banyaknya mereka semangat untuk bersedekah. Nah kalau sekarang kan ya berbeda ya, berarti memang benar apa yang dikatakan Nabi itu ya. Tidaklah datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kalau di zaman Nabi, begitu Nabi suarakan, ayo Bapak Ibu, ini ada orang-orang fakir miskin, ayo kita sedekah kepada mereka. Semangat mereka sedekah. Kalau sekarang disuarakan seringkali, diminta sering sekali, tapi kadang tidak ada respon dari kita. Tidak ada respon dari kita. Jadi kadang ada orang itu, naudzubillah, ya, didatangi pengemis ke rumahnya, diketok sama pengemisnya, dia pura-pura tidak dengar. Tapi giliran yang datang orang yang menjanjikan, ya, orang yang mungkin akan memberikan keuntungan dunia bagi mereka, orangnya belum datang, pintu sudah dibuka duluan. Yang datang ini pelanggan, biasa borong, kadang borong barangnya awake dhewe tidak cukup satu kardus, dua kardus, kadang sampai satu pickup, satu truk. Yang pelanggan belum datang, pintu sudah terbuka. Ya. Kenapa? Karena ada keuntungan dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang sudah kita ketahui, ayo kita amalkan. Jangan sampai kita belajar ilmu hanya sekedar untuk didengarkan saja, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Amalkan. Selagi kita masih semangat untuk mengamalkan ilmu kita, maka agama dan dunia ini akan tetap kokoh dan jaya, Bapak Ibu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaula panjenengan sedaya untuk menjadi orang-orang yang semangat belajar dan semangat untuk mengamalkan ilmu. Dan tidak kita pulang dari majelis ini kecuali dalam keadaan semua dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang punya hajat dikabulkan hajat-hajatnya, yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di sisa umur kita. Allah berkahi istri kita, Allah berkahi anak-anak kita, Allah berkahi keluarga kita dan usaha kita dan semua apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan keluarga kita semuanya, sehingga keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan kita sampai hari kiamat Allah jadikan anak keturunan yang soleh salehah, anak keturunan yang ahli salat, ahli ibadah, ahli Quran. Dan semoga yang hadir dan menyaksikan acara di malam hari ini, Allah mudahkan kita semuanya untuk segera bisa ziarah Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji atau umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah panjangkan umur, dan setelah Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehatul afiah, kalau Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa al nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Dan kami menginformasikan kepada saya para jamaah, kita di Majelis Asy-Syifa ada memiliki beberapa rutinan, ya. Nah, ini insya Allah rutinan di Al-Azhar ini kita buka di malam hari ini dan akan berjalan selapan sekali, selapanan sekali. Nah, kalau kita ngaji cuma selapanan sekali tidak cukup, ngaji itu minimal 3 hari sekali. Ini kalau versinya Sayyidina Imam Ghazali, 3 hari sekali, karena kita punya hati ini seperti tanaman, 3 hari tidak kita sirami layu, bahkan bisa mati. Nah, sehingga kami di Asy-Syifa juga membuat majelis. Ada majelis yang rutin selapanan, ada majelis yang rutin sepekan sekali. Nah, di antaranya adalah malam Senin. Setiap malam Senin ada majelis rutin bersama kami, Bapak Ibu, di Mabes Asy-Syifa, markas besar Majelis Asy-Syifa di Dusun Belimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo. Setiap malam Senin ba'dal Isya, ya. Kita membaca sejarah Nabi, Maulid Nabi, kemudian sholawat, dan kita ngaji bareng. Kemudian juga ada rutinan bersama kami setiap Ahad pagi. Kalau Ahad pagi di Aula Pondok Pesantren Al-Bahjah, Sembon, Karangrejo. Ahad pagi jam 6 sampai jam 8. Itu kajian kitab An-Nasaihud Diniyah dan hadis Riyadhus Shalihin.